daun sup daun bawang ya. Lagi kalau nak buat bakwan besok. Nah, itu Pak suami lagi masak sambal terasi ya. Ada terong goreng, sambal terasi yang jangan nano ngebut. Oke guys, pagi-pagi jam 6 kita jogging dulu ya. Ngajakin anak-anak mumpung libur. Joggingnya ini di taman kota ya, di taman kota daerah kami ya. Di sini memang untuk orang-orang jogging, ngumpul-ngumpul kalau sore apalagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, alhamdulillah ya kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan kegiatan di pagi hari. Ini kegiatan yang nggak rutin ya, karena ini kebetulan aku udah libur kerja, kemudian anak-anak juga libur sekolah, dan Pak suami juga lagi libur kerja ya, karena lepas dinas. Jadi kami manfaatkan pagi ini buat jogging dulu. Karena jarang-jarang ya bisa jogging sama-sama seperti ini, karena kalau anak-anak udah sekolah atau juga aku udah mulai kerja, pasti pagi hari itu nggak sempet ya buat jogging. Nah, ini sekitar pukul 6 pagi. Tadi aku udah keliling beberapa putaran aja, tapi akhirnya aku istirahat dulu ya. Jadi aku lari-lari kecil di tempat aja. Sementara adek Gina, kakak Gali, sama Pak suami terus ya keliling lapangan ini sampai beberapa kali putaran. Jadi aku itu lebih banyak istirahat ya kayaknya. Jadi satu putaran lapangan ini aku istirahat, jalan-jalan di tempat dulu seperti ini. Nanti aku lanjutin lagi ya buat lari lagi satu putaran. Ya gitulah ya, mungkin karena usia juga atau juga karena udah jarang jogging ya, karena aktivitas pagi hari itu biasanya udah buru-buru mau berangkat kerja, jadi nggak sempet lagi buat olahraga. Dan itu kakak Gali malah justru lepas sepatunya ya, sama kayak adek Gina tadi. Cuman nggak apa-apa ya, hitung-hitung jadi refleksi buat telapak kaki. Nah, ini selesai jogging, kami langsung aja sarapan nasi uduk di dekat tempat jogging ini, di taman kota inilah ya. Jadi taman kota ini tepatnya ada di depan rumah sakit umum daerah kami ya. Jangan joggingnya. Sepulang jogging ini kami langsung mampir ke pasar tradisional untuk membeli beberapa sayuran serta protein hewani ya. Karena memang aku semenjak libur ini belanjanya itu nggak banyak-banyak, paling untuk 2 hari atau 3 hari ke depan ya. Nah, ini aku langsung lihat-lihat apa yang mau aku beli. Seperti biasa ini ada sayur katu yang udah di mix dengan jamur. Sayur kesukaan adek Gina, aku beli satu porsi, itu harganya Rp5.000. Kemudian ini aku beli sayur pakis juga satu ikat, dan di sini uang yang aku keluarkan sebesar Rp9.000. Lanjut di sini aku beli ikan seluang yang udah dibersihkan bagian perutnya. Ini harganya untuk 3 ons Rp20.000. Jadi aku beli 3 ons aja, paling untuk sekali makan ya. Dan aku beli juga telur puyuh, harganya Rp12.000. Dan ini Pak suami ngajakin aku buat cari sayur lagi ya. Nggak apa-apa katanya buat stok di kulkas. Nah, ini Pak suami pilih sendiri ya mau sayur apa. Dan karena aku juga yang kameramennya, jadi biar Pak suami aja yang pilih sayurnya. Paling aku ngarahin aja, misalnya aku pengen daun sup atau daun bawang buat nanti bikin bakwan ya. Biasanya kalau Pak suami yang belanja sayur itu suka ngambil sayurnya langsung banyak ya. Misalnya ngambil kacang panjang langsung 2 ikat, sawi 2 ikat. Makanya di sini aku yang ngarahin terus buat ngambilnya jangan terlalu banyak. Nah, daun sup daun bawang ini juga aku bilang ngambilnya buat satu porsi masakan aja. Karena ini kan libur, jadi gampang banget kalau mau belanja sayur. Kalau biasa di hari kerja kan kita mungkin udah capek, udah repot ya, makanya harus nyetok di kulkas. Tapi ini kan karena kita libur, jadi nggak usah banyak-banyak nyetoknya.
Dan total belanjaan sayur di sini ini adalah Rp21.000. Sudah. Nah, ini kami udah sampai rumah ya, alhamdulillah. Dan ini Pak suami langsung ngebersihin ikan yang dibeli tadi. Ikan ini sebetulnya udah dibersihin bagian perutnya ya, atau udah dibuang kotoran di perutnya. Jadi ini Pak suami tinggal mencuci saja dan ngebersihin yang masih tersisa gitu. Nah, sementara aku itu selain ngevideoin ini, aku juga ngejemur pakaian. Kebetulan pagi tadi itu aku belum jemur pakaian ya, karena tadi kan berangkat joggingnya itu jam 6-an. Sebelum ngejemur pakaian, jadi aku sempetin dululah untuk ngevideoin Pak suami saat nyuci ikannya ya. Sayang kalau dilewatkan, hitung-hitung nambah durasi juga. Dan Pak suami juga kan kalau nggak kita yang atur kameranya, itu pasti nggak tahu ya mau ditaruh di mana aja. Kalau aku kan udah biasa ya, di mana aja letak kamera yang harus ditaruh. Hari ini udaranya cukup cerah ya, angin juga bertiup sepoi-sepoi. Jadi ini aku nggak ngerasa begitu gerah, apalagi aku habis mandi gitu. Jadi seger banget ya, habis pulang dari pasar itu langsung mandi. Nah, ini cucian aku hari ini seperti biasa ya, satu keranjang penuh. Nggak tahu kenapa ya, banyak terus tiap hari cucian itu. Ini videonya aku percepat saja supaya nanti bunda dan semuanya yang lagi menonton videoku itu nggak bosen ya ngelihat aku ngejemur pakaian terus. Nah, sambil nunggu aku mau sapa-sapa dulu untuk bunda dan semuanya yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini. Aku mau ucapin salam kenal ya. Selamat datang. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan untuk yang selalu setia menonton video-videoku, jangan bosen ya jika ngelihat rutinitas keseharianku. Dan ini aku udah selesai ngejemur pakaiannya, langsung capcus ke dapur buat ngebantuin Pak suami yang dari tadi masih ngebersihin ikan seluang yang dibeli dari pasar tadi. Nah, itu nasinya alhamdulillah udah naik ya ke atas bagian cetekannya. Jadi waktunya aku buat ngaduk-ngaduk nasinya lagi supaya nanti nasi ini lebih lembut ya, lebih gembur, kemudian juga nggak cepet basi. Itu tadi suara Dek Gina ya yang lagi merengek minta ambilin selimut, karena selimutnya yang di kasur itu aku cuci, jadi aku belum keluarin selimut yang baru. Mungkin kecapean ya habis jogging tadi, jadi agak rewel sedikit. Tapi anak-anak udah mandi semua, udah wangi, jadi mereka nggak apa-apa kalau mau selonjoran di kasur. Nah, ini aku masukin nasi sisa semalam ya, yang masih ada. Jadi pagi tadi itu kan kami sarapan di taman kota tadi, jadi nggak masak. Jadi nasi sisa semalam itu mau aku masukkan ke Magicom supaya tetap hangat juga ya. Jadi aku pinggirin di sebelah kirinya. Sementara ini Pak suami masih bantuin aku ya, karena tadi waktu kami jogging Pak suami itu sempat bilang kalau mau ngebantuin aku masak. Jadi ini Pak suami bantu nyuci-nyuci sayuran ya. Jadi aku sebagai bosnya, bos yang ada di dapur itu cukup ngasih tahu aja yang mana yang mau disiapin, apa aja yang mau dimasak. Tapi tadi di awal aku sempat nanya-nanya juga Pak suami mau masak sambal apa, pengennya sayur apa. Jadi Pak suami itu yang request ya. Ini akhirnya selesai juga ya Pak suami ngebersihin ikan seluangnya. Jadi aku tinggal kasih garam aja. Nah, kebetulan juga jeruk nipis di kulkas itu stoknya habis. Jadi aku kasih saja asam jawa. Dan ini mau aku marinasi sebentar ya dengan asam jawa sama garamnya. Nanti kalau udah 15 menitan itu baru aku bilas dan aku mau goreng tepung. Kalau untuk ikan seluang aku biasa ngolahnya kalau nggak goreng tepung di sambal. Cuma lebih kebanyakan itu aku goreng tepung ya. Kalau di sambal kan anak-anak nggak bisa makannya atau belum bisa makannya karena terlalu pedas. Nah, ini aku mau refill dulu isi toples karena tepung tempenya udah habis. Jadi mau aku isi ulang toplesnya.
Sementara Pak suami itu lagi nyuci cobek ya. Jadi sebelum dipakai itu biasanya dicuci lagi supaya lebih bersih gitu ya. Takut nanti kalau dilaluin cicak atau serangga lainnya. Jadi kalau lagi masak bareng gini, Pak suami itu nanya mau ngelakuin apa aja atau apa aja yang bisa dibantu gitu. Jadi itu Pak suami aku minta untuk ngebakar terasi buat bikin sambelnya. Jadi tugas Pak suami nanti itu ngulek cabe ya. Sementara ini aku lagi nyiapin buat ikan goreng tepungnya, tapi aku mau masak sayur katu dulu ya. Jadi di tungku itu aku udah ngidupin api dan di dalam panci itu aku juga udah nyiapin air di dalamnya sama bawang yang udah diiris ya. Karena masak sayur katu itu kan lebih gampang karena mau dibening aja. Dan bening katunya itu mau dikasih dengan telur puyuh rebus. Jadi di tungku kompor yang lama itu Pak suami ngerebus telur puyuh, sementara aku itu nyiapin untuk masak sayur katunya di sini ya. Jadi kompor yang lama itu masih tetap diberdayakan, biasanya digunakan buat ngerebus telur, ngerebus air, pokoknya yang simple-simple aja. Sementara kalau di sini itu buat masak. Nah tapi ini Pak suami nggak aku videokan ya, karena aku itu sibuk ngevideoin waktu aku masak sayur katu ini. Jadi Pak suami itu bantuin di belakang layar ya, ngerebus telur, kemudian ada juga ngerebus sayur-sayuran karena Pak suami kan pengen sayuran yang direbus. Kalau untuk sayur katu ini kan buat anak-anak ya, lebih cenderung ke sana. Nah ini aku udah siapin untuk Pak suami ngulek sambelnya. Jadi aku patah-patahin dulu cabenya supaya nanti lebih mudah ya saat ngulek. Itu udah dimasukin terasi yang tadi habis dibakar oleh Pak suami. Dan jangan lupa aku kasih sedikit garam ya. Nah jangan gagal fokus ya dengan cabai yang 2 buah itu adalah cabai yang pedas itu ya. Jadi cabai itu aku masukin aja karena ada sisa sedikit ya di kulkas, ada 2 butir. Kayaknya cabai itulah yang bikin sambelnya nanti jadi lebih pedas. Nah ini telur puyuh yang udah direbus Pak suami tadi di kompor yang satunya ya. Tapi nggak divideokan, udah dikupasnya juga. Jadi aku tinggal cemplungin aja ke dalam sayur katu ini. Sebetulnya ini Pak suami masih ngebantuin aku ya ngerebus sayur. Jadi Pak suami pengen sayur kacang panjang direbus sama labu siam ya. Jadi ini ada di belakang layar. Cuman aku nggak ke video karena lebih fokus ngevideoin masakan ini. Nah lanjut setelah masak sayur katu ini aku mau goreng ikan tadi yang udah aku kasih tepung juga. Jadi ini aku panasin dulu minyak gorengnya, sekalian juga aku mau ambil nanti sekitar 1 centong minyak goreng panas ini buat nanti nyiram sambal terasinya. Nah itu Pak suami lagi masak sambal terasi ya. Di sini aku nggak tinggal diam dong, aku bantu motongin tomatnya supaya nanti tinggal Pak suami ulek-ulek aja campur dengan cabai yang udah digiling tadi. Nah itu Pak suami itu lagi ke kompor yang satunya ya buat ngematiin sayur yang tadi direbus oleh Pak suami. Dan tomat yang aku iris-iris itu udah selesai, aku kasihkan Pak suami dan aku bantu nambahin gula pasirnya. Nanti Pak suami ya yang tinggal nyicipnya. Karena biasanya takaran yang udah aku masukin itu udah pas rasanya. Oke, kita pakai minyak panas. Nah, biar sedap. Aduk-adukan. Pedas. Kepedesan berarti. Iya. Kepedesan tuh biasa. Apa tadi panen ya cabai kita? Banyak ya? Oh, aku wangi-wangi Malaysia tuh. Dapatnya cabai. Iya, Di pot. Pot berabang aja.
Oke, ini Pak suami lagi bantuin untuk nyuci wadah sajinya karena pagi tadi itu ternyata nggak kecuci oleh aku karena kelihatannya kan bersih padahal semalam itu dijadikan wadah buat gorengan. Nah itu Pak suami langsung aku minta untuk ngelap wadah saji yang habis dicuci itu ya untuk ngilangin airnya karena kan ini juga untuk wadah ikan goreng ya. Jadi beginilah penampakan asli sebenarnya ya, kalau saat masak pasti berantakan banget. Dan itu juga yang kumasukin ke dalam kitchen sink ini adalah PR aku buat ngecucinya nanti setelah masak. Setelah ini masih ada satu menu lagi yang harus aku masak, yaitu terong tepung ya. Jadi ada stok 2 buah terong di dalam kulkas sisa belanja kemarin. Jadi mau aku masak hari ini karena Pak suami tadi pengen terongnya digoreng gitu. Nah ini ikannya udah selesai aku goreng, jadi aku persingkat saja. Dan ini juga udah aku taruh di atas meja, demikian pula dengan sambal tadi ya, sambal terasi. Dan lanjut ini aku goreng terongnya ya. Jadi goreng terong itu sama bumbunya aku pakai tepung instan saja ya yang biasa untuk digunakan goreng tempe gitu. Dan alhamdulillah selesai juga menyiapkan menu makan siang hari ini gotong royong bareng Pak suami. Dan masih ada lagi sebetulnya sambungan dari video ini, cuman insya Allah bakal disambung di next video ya. Nah, kiranya dengan matangnya terong goreng tepung ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini dia menu yang dimasak tadi ya. Ada terong goreng, sambal terasi, sambal tomat, ini ikan. Terus ada sayur batu, telur puyuh, sama rebusan.